Tidak ada kemunafikan terbesar kecuali di satu tempat, mohon maaf ya, satu tempat ibadah pada Tuhan yang berbeda, tapi sama-sama saling mengingkari. Ya? Kita toleransi aja, nggak apa-apa. Kamu ibadah di sini, saya di sini. Kamu kamar sini, saya kamar sini. Tapi ketika berdoa di sini mengingkari, ya, yang itu nggak benar, ini yang benar. Dia mengatakan itu nggak benar, ini yang benar. Nggak akan maslahat kehidupannya. Ya. Makanya kata Buya Hamka dulu, kata Buya Hamka, sesungguhnya orang-orang yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi, yaitu orang yang hadir pada ibadah agama umat lain. Itu hipokrit paling tinggi kata beliau. Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Ya. Anda diundang ke satu tempat, tapi Anda nggak suka dengan acaranya, segalanya Anda ingkari itu, tapi Anda hadir di situ, kan aneh itu. Ya. Itu paling aneh. Ya. Makanya pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, itu pernah menulis kitab. Beliau punya 19 kitab. 19 kitab. Dari 19 kitab ini, kitab keduanya namanya judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman ke-14, paragraf yang pertama, baris 1 sampai dengan 4. Posisi paling kanan sebelah atas. Di kitab ini, itu disebutkan Pak Ibu sekalian. Kalau Anda lihat di halaman ke-9 ya, itu judulnya tentang Faslun Awwalu Dhuhuril Bid'ah fi Ardi Jawa. Pasal yang menerangkan tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah yang dimaksudkan bukan bid'ah fikih, bukan, tapi akidah. Jadi aliran sesat. Ya, aliran sesat. Kata beliau, "Wantisyaruha fi ardi Jawa wal mubtadi'ina fiha." Dan penyebarannya di tanah Jawa, di pelosok Jawa, dan orang-orangnya, tokoh-tokohnya. Itu begitu menyebutkan kalimat pertama, kata beliau, adalah penduduk Jawa itu seluruhnya. Seluruhnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tibalah kemudian di tahun 1330 Hijrah. Alfun wa thalathimi'atin wa thalathina hijriyatan. Tiba-tiba entah dari mana masuk paham-paham ke Jawa, merubah keadaan-keadaan Ahlus Sunnah itu. Bahkan ada penyimpangan-penyimpangan. Ya. Halaman 10-nya paragraf kedua baris 1 sampai 3, posisi paling kanan sebelah bawah. Di antara aliran menyimpang itu, ini bukan kalimat saya, tapi saya bacakan kembali dari kalimat kitabnya. Wa minhum rafidhiyuna. Di antara aliran menyimpang itu yang bid'ah itu ada aliran Rafidah. Rafidah itu nama lain dari Syiah. Ya, disebut Rafidah dari kata rafadha, artinya menolak. Karena Syiah itu menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Uthman. Ya, mereka katakan Ali yang berhak. Itu disebut oleh Syekh Hasim yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Itu aliran menyimpang. Dulu nggak ada Syiah. Tiba-tiba muncul kata beliau. Ya, yasbuna sayyidana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, mereka seringkali mencela ya kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Wa yubalighuna Ali bin Abi Thalib wa ahli baitihi. Ya, dan terlalu mengkultuskan Ali dan ahli baitnya. Kita harus menghormati, ya, menghormati, menyayangi ahli bait dan sebagainya, tapi tidak kemudian menjelek-jelekan sahabat yang lain. Ya. Tapi yang menarik di halaman 14, Masya Allah, Anda bisa pastikan, kata beliau, bahkan ditemukan ada orang-orang ya, yang ikut-ikutan ilal kanais. Maaf ya, ke gereja. Kanais itu jamak dari kanisah, ke gereja. Jadi tahun 1330 itu sudah ada yang ikut-ikutan. Ya. Kan Portugis pertama kali yang membawa Portugal, yang pertama kali membawa agama Kristen Katolik ke kita, ya, ke Nusantara, tahun 1511 lewat Selat Malaka. Dia masuk ke wilayah timur, membawa 3 misi: gold, glory, and gospel. Ya. Gold, dia mencari rempah-rempah. Ya, emas, dulu disebut dengan emas hijau. Emas hijau. Jadi ada teh, ada kopi. Ya, dan dikemas kemudian oleh Belanda di kemudian hari. Dia coba tanam kopi di wilayah yang sekarang disebut dengan Pondok Kopi. Tapi dia gagal. Ya, lalu dia pindah ke daerah ke Pariangan, ya, Pariangan, ke daerah Bandung ke sana, dekat sedikit ke Malabar, berhasil di situ sampai ekspor pertamanya itu nomor 2 setelah Yaman. Ya, Yaman punya Arabica saat itu. Kemudian ekspor keduanya sama dengan Yaman, ekspor ketiganya melebihi Yaman. Sampai dia bikin pemancar di situ, disambungkan kemudian ke Paris, ditembuskan ke Belanda. Maka dikenal dengan Paris Van Java, Bandung pada saat itu. Nyambung, ya. Makanya kalau Anda ke Belanda atau ke Eropa mengatakan I want a cup of Java, ya, I want a cup of Java, itu minta kopi. Blender kopi sampai sekarang ada, ya. Sebagian ini diambil dari Pagar Alam yang Palembang di sana, ya. Makanya Anda akan temukan, dan biasanya itu kopinya Robusta, daerah-daerah sana, diambil dari sana, ya. Itu saya baca. Jadi di kakak kami waktu ke Leiden itu tadi tentang kopi, kita diskusi, bawa, ya, sampaikan. Nah, itu poin-poin yang hadir ke kita. Saya sambungkan dulu. Kenapa nyampe ke kopi? Jadi Portugal bawa itu gold, glory, dia mencari ekspansi, penjajahan, gospel, dia bawa kepercayaan dia, Injil. Ya. Dia datang kemudian, dia sebarkan. Apa yang pertama dilakukan? Itu bangun tempat ibadah.
Dalam bahasa Latin, bahasa Portugis disebut dengan igreja namanya. Igreja. Lisan orang kita kan kadang suka menyingkat ya, merubah berdasarkan perjalanan waktu. Igreja menjadi gereja. Di gereja itu bukan bahasa Indonesia. Dari bahasa Latin asalnya igreja. Bagaimana cara ibadahnya? Pertama mereka datang ke situ, itu 2 hari setelah orang Islam ibadah. Di orang Islam umumnya hari Jumat mereka ke masjid. 2 hari setelah itu mereka berangkat ke gereja. Ya. Nah, cara menyembah orang-orang Katolik nih sampai sekarang itu nggak langsung menyembah Tuhannya, lewat perantara. Jadi kalau mau ditebus dosanya datang kepada Bapa, gitu kan, minta pengakuan dosa dan sebagainya. Disebut dengan Santo. Pada saat itu yang disembah Santo Domingo. Di ketika berangkat ditanya mau kemana mereka, nyembah Santo Domingo ke gereja. Santo Domingo. Lisan orang kita senang menyingkat. Santo Domingo menjadi minggu sampai hari ini. Tidak pakai o. Itu disingkat jadi minggu. Minggu itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Itu bukan bahasa Indonesia asli. Bukan. Ya. Dulu Ahad. Semua mengatakan Ahad. Ya. Santo Domingo disingkat jadi minggu. Orang kita kan senang menyingkat, bahkan kadang jauh ya. Saya kalau sejak di Timur Tengah olahraga, misal kita main bola, itu kalau ada Abdurrahman, orang Arab panggil Abdurrahman, ta'alina wazzi'. Abdurrahman sini oper bagi. Orang kita enggak. Man oper. Ali li dia di. Domingo, minggu. Hadirlah sampai hari ini. Di masa tahun 1330 Hijrah berkembang itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan fatwa, tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja. Bahkan beliau menghukumi siapa yang ikut ke sana mizayyim, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol, pakai topi dan sebagainya, fahuwa kafir, maka ikut dalam kekafiran mereka. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Itu keluar fatwa. Ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya. Ini tidak mudah. Nah, yang jadi persoalan sekarang, kok bisa sekarang semakin berkembang? Ya. Saya nggak bisa memahami itu. Mohon maaf, saya tidak bisa memahami sampai hari ini. Kok bisa adzan berkumandang di tempat ibadah orang lain? Buka puasa di tempat ibadah orang lain, ngapain? Pantasan orang-orang singgah di masjid habis dibawa ke tempat ibadah agama lain. Selawatan di tempat ibadah agama lain kan kacau seperti itu. Ya. Itu nggak tepat ya, itu tidak tepat. Jadi maksud saya, tolong jangan sekali-kali dikiaskan sesuatu dengan hal yang berbeda, itu salah. Ya, al-qiyas ma'al fariq batil. Menganalogikan sesuatu dengan yang tidak tempat itu hukumnya gugur. Jadi jangan sampai dikiaskan menikah dengan laki-laki atau perempuan non-muslim, dikiaskan dengan kisah Nabi Nuh atau kisah dengan Asyah dengan Fir'aun, itu kias yang berbeda, 2 hal yang salah. Dan sekarang kita dihadapkan oleh permainan seperti ini, permainan kata-kata seperti ini. Jadi ada dalam ilmu logika perbandingan yang fatal akibatnya, salah premisnya, keliru kesimpulannya. Ya, coba pilih mana dalam konteks pemilihan, orang Islam pemimpin muslim yang koruptor atau non-muslim yang jujur, pilih mana? Kan pelan-pelan itu nggak ada jawabannya karena pertanyaannya salah. Pertanyaan yang keliru melahirkan jawaban yang salah. Kalau Anda ingin membandingkan sesuatu dalam kaidah ilmu logika, itu harus apple to apple, harus sama. Jadi kalau Anda bandingkan orang Islam yang jujur, bandingkan dengan non-muslim yang jujur, fair itu. Tapi kalau Anda bandingkan misalnya orang Islam yang koruptor, bandingkan juga dengan non-muslim yang koruptor. Ya, harus sama. Coba ibu deh ya, atau bapak, coba bandingkan, pilih mana, terasi Subang atau apel Malang, mana yang enak? Gak nyambung, terasi dengan terasi, apa dengan apel, itu baru fair. Nah sekarang kita pikiran kita diacak tuh, lebih baik non-muslim yang gak dapat hidayah tapi jujur dibandingkan dengan orang Islam yang koruptor. Emang semua orang Islam koruptor? Silahkan cek mana yang baik, kok itu penyesatan logika, itu salahnya fatal di situ. Ya. Kecuali kalau perbandingannya sama, misal muslim yang koruptor dibandingkan dengan non-muslim yang koruptor, pilih mana? Jangan dipilih, dua-duanya salah. Dua-duanya pilih, cari yang baik ya. Cari yang baik.